Oke, ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin tentang penyebab kematian ikan arwana gua. Mungkin gua akan bahas dari yang pertama kali mati, yaitu golden red. Jadi ceritanya dulu waktu tank 1,5 meter gua masih jadiin commodity tank atau tank, gua ngerasa gua butuh ikan yang sifatnya top dweller gitu, atau berenang atas ya, yang berenangnya di atas terus. Kebetulan waktu itu lagi ya pengen golden red. Singkat cerita, waktu bulan Februari akhirnya kesampaian untuk beli 1 ekor golden red. Gue inget banget belinya itu hari Kamis pagi. Jalan itu 1 hari pertama di tank dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Nah, cerobohnya gue adalah besoknya itu hari Jumat dan gue ada acara selama 3 hari keluar kota. Selama 3 hari itu ikan gue titip sama orang rumah yang sebetulnya cuma suka ikan, tapi kurang paham dan kurang jeli ngelihat kondisi ikan yang sedang baik atau nggak baik-baik aja. Ketika gue balik ke rumah, gue ngeliat ikan tuh nafsu makannya kurang dan kurang aktif renang. Dan itu adalah salah satu indikasi ikan lagi nggak baik-baik aja ya guys. Singkat cerita nggak ketolong lah tuh ikan dan mati hari Selasa atau Rabu gitu. Sejujurnya gue nggak tahu pasti penyebabnya. Cuma gue punya beberapa spekulasi penyebab kematiannya. Yang pertama, golden rednya stres karena nggak terbiasa di konteng dengan ikan lain yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, mungkin selama ditinggal itu dia sempat kena bully-bulian lucu dari ikan lain yang bikin dia stres dan akhirnya mojok di atas. Ketiga, faktor suhu. Waktu itu gue sengaja mau eksperimen masukin arwana tanpa heater, dan memang itu arwana waktu gue liat di toko gue beli dipakein heater. Gue sendiri cukup pede dengan suhu air tank gue yang 28-29 celcius. Gue rasa itu udah cukup buat arwana. Cuma baiknya kalian tetap standby heater ya guys. Gak perlu dinyalain 24 jam, tapi at least kalian punya kalau ikan kalian sedang sakit dan gak baik-baik aja. Dan faktor yang terakhir itu adalah kena kutu jarum. Ini adalah penyakit yang common ditemuin di arwana. Dulu gue belum paham yang namanya penyakit ini guys. Jadi waktu gue beli mungkin gue kurang jeli milihnya. Karena ketika masuk tank, gue ngerasa ada bagian yang sedikit janggal di bagian ekornya, jadi kayak ada jendol gitu, yang gue rasa itu dulu kutu jarum. Dan karena dulu gue nggak tahu, jadi akhirnya itu ikan gak gue obatin dan akhirnya modar amsyong. Oke, next kita lanjut ke ikan selanjutnya. Yang kedua ini adalah ikan jardini gue. Ini jardini gue pelihara dari kecil, dari ukuran 12 dan langsung masuk ke konteng. Tapi setelah 2 bulanan gua keep, growth rate-nya ini kalah cepet dengan Pibas guys. Jadi gua harus pindahin dia ke tempat lain. Oh iya, waktu itu sebetulnya juga penyebab utamanya itu Dutch gua suka iseng banget ya, matokin jardini ini sampai sisiknya itu copot-copot. Jadi copot sembuh gitu terus. Berhubung saat itu gue nggak punya tank yang kosong, akhirnya gue mutusin untuk naruh jardini ini di kotak styrofoam yang biasa dipakai untuk packing ikan besar keluar kotak. Ukurannya tuh sekitar 75 panjang, 40 lebar, dan 30 cm tingginya. Tentunya ketika gue keep sementara di situ gue tutup ya guys. Cuma suatu siang ada kejadian apes di mana gue nemuin jardini gue terkapar di luar styrofoam dan udah agak kering dan pastinya udah nggak bisa ditolong apa-apa lagi. Selidik punya selidik, ternyata bokap gua yang lagi iseng lihat arenanya, tapi pas nutup lagi itu nggak rapet dan ada space buat itu ikan lompat indah kayak atlet Red Bull cliff diving gitu guys. Move on ke ikan selanjutnya, kita punya silver atau beberapa orang biasa menyebutnya arwana Brazil. Jadi dulu bukan gue yang beli ikan ini guys, tapi dikasih temennya adik gue karena katanya mau makan di sana. Dan kebetulan ada tank kosong, akhirnya kita keep nih ikan. Gue nggak tahu pasti ini ikan awalnya size berapa karena bukan gue yang nerima dan memang nggak pernah kita ukur. Selama kita keep itu kita kasih makan dia ikan mas aja. Dan alhamdulillah ini ikan rakus banget dan bisa kita push makan untuk kita pembesaran gitu ya. Kalau gua boleh berpendapat, menurut gua ini ikan cukup bagus ya, karena dulu itu kelihatan banget merah di ujung-ujung sisiknya. Kalau bahasa seller sekarang tuh silver red, tapi gua nggak akan bahas apakah bener ada istilah silver red dan silver biasa di sini.
Gue cuma mau bilang kalau ini ikan tuh bagus dari warna dan anatominya, itu nggak ada minus. Bahkan ketika gue hapus makan, dia nggak ada nunjukin ciri-ciri DE atau drop eye. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, ada momen dimana gue mau pergi keluar kota lagi selama seminggu. Waktu itu gue galau sebenarnya, mau biarin ini ikan tetap di tank sendiri, apa kayaknya udah cukup dari segi size untuk gabung ke community tank gue yang 1,5 meter. Jadi di komteng itu udah ada silver juga guys, tapi ukurannya sekitar 50 cm-an, dan itu gede banget. Akhirnya setelah mikir cukup lama, kita putusin untuk gabungin ikan ini ke komteng 2 hari sebelum gue pergi keluar kota, biar kalau ternyata nggak cocok, besoknya kita bisa balikin ini ikan ke tank lamanya. Nah, sebelum gue masukin silver kecil ini, gue kenyangin silver yang gede dulu guys, sampai dia benar-benar kenyang. Dan alhamdulillah sampai sore itu nggak ada masalah antara silver kecil dan silver besar. Mungkin karena si silver besar tuh masih kenyang, tapi nggak juga sih, nggak jadi jaminan, karena kadang-kadang walaupun kenyang juga, kadang ya namanya predator atau ikan yang sifatnya teritorial gitu, dia tetap ngehajar. Cuma cerobohnya gue adalah gue ketiduran guys waktu malam itu, dan nggak sempat mantau ikan lagi. Pas paginya bangun, dapat kabar kalau arwananya udah ngambang gitu di atas, tapi belum mati loh. Langsung gue ambil ikan dan pindahin cepet-cepet ke tank lamanya. Gue jepit di ikan karena bener-bener udah oleng dan gak bisa berenang normal. Gue jepit dan gue tembak aerator di insangnya. Sebetulnya ini ikan udah parah sih kena bulian dari arwana yang besar itu, sampai badannya itu luka-luka dan bonyok. Setelah bertahan berjam-jam dengan kondisi begitu, akhirnya lewat juga guys itu ikan. Oke, kurang lebih gitu aja sharing kali ini, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk gua dan kalian. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.